Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat berkumpul di sini. Yang saya hormati Ketua Umum Perdaweri, Profesor Dr. Abdul Taha, MSc, spesialis gizi klinik. Ketua Perdaweri Sumatera Utara, Dr. Inaldo Halim. Sebelumnya terima kasih kepada saudara pembawa acara karena telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan seminar ini ya, pada simposium pertama regulasi dan lisensi. Seperti tema utama kegiatan hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan menimba ilmu tentang pengantar pelayanan estetika medis oleh dokter umum di Indonesia dan perizinan klinik praktek dokter estetika. Dan kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari pakarnya, yaitu Dr. Eri Suhaimi, SH, MH, Magister Kedokteran Surgery, Spesialis Bedah, FINACS, FICS. Yang kedua Dr. Muhammad Rija, Magister Kesehatan, Sarjana Hukum, Magister Hukum Kesehatan. Kami mohon dengan hormat kepada narasumber pertama untuk mengambil tempat di podium. Ya, dokter. Ya. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae Dr. Heri Suhaimi, merupakan lulusan dokter umum di FK UISU. Ya, tahun 2008 dan menyelesaikan pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum UMSU tahun 2009, menyelesaikan pendidikan spesialis bedah di Fakultas Kedokteran USU tahun 2015. Pada tahun 2017 menyelesaikan pendidikan S2 ilmu hukum di Fakultas Hukum UMSU dan S2 ilmu kedokteran klinis ilmu bedah pendidikan non formalnya antara lain Fellow International College of Surgeons, Fellow Indonesia College of Surgeons, PKPA Pradi Cabang Medan, sertifikasi mediator sengketa medis, PBPABI. Saat ini pembicara aktif sebagai wakil ketua dan wakil sekretaris ID wilayah Sumatera Utara, ketua BP2KB ID Medan, sekretaris MKEK ID wilayah Sumatera Utara. Marilah kita mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Dr. Heri, dan apabila ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan akan saya berikan waktu khusus kepada teman sejawat sekalian untuk bertanya, yaitu dalam sesi tanya jawab. Kami mohon dengan hormat kepada Dr. Heri Suhaimi untuk memulai pembelajaran presentasi kepada kita semua. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Eri Suhaimi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Sukirman, moderator, Prof. Abdul Razak Taha, spesialis gizi klinik, MSc, Dr. Inaldo Halim, MBiomed, sama panjang sekali ya ini, serta sejawat-sejawat sekalian. Sebenarnya saya mewakili dari Ikatan Dokter Indonesia untuk wilayah Sumatera Utara untuk menyampaikan ada beberapa materi yang disampaikan. Sebenarnya materi ini juga sudah yang terupdate sudah disampaikan sama Prof. Abdul Razak tadi. Itu yang terupdate. Saya juga terkejut waktu Prof. Abdul Razak menyampaikan bahwa dari Kolegium Dokter Indonesia sebenarnya sudah ada penguatan kompetensi mengenai estetika medis. Padahal salah satu anggota Kolegium Kedokteran Indonesia itu Ketua ID Wilayah Sumut, Dr. Ramlan. Gitu. Cuman walaupun sering rapat ketemu, beliau nggak menyampaikan. Yang menyampaikan justru Prof. Abdul Razak tadi waktu penyampaian sambutan. Sebenarnya sih sudah selesai nih topik dari saya. Gitu. Cuman saya flash ke belakang bahwa memang Prof. Di Sumatera Utara ini, kalau di ID, kebetulan saya sekretaris ID Medan,
hampir setiap tahun itu pasti ada dari Polda atau Polrestabes itu yang nelpon mengenai layanan estetika. Biasanya mereka koordinasi karena ada MOU antara kita dengan Polda dan Polrestabes. Kalau ada dokter-dokter yang disengketakan dari sama pasien, itu biasa mereka mengkoordinasikan. Dan biasa mereka selalu menanyakan, itu benar nggak dokter itu punya kompetensi kecantikan? Itu selalu ditanyakan mereka. Gitu. Dan kita selalu menjawab, ya benar. Dokter itu punya kompetensi, kita cek nanti di data kita, iya benar, dokter itu mempunyai kewenangan kompetensi. Padahal harusnya kalau ada kompetensi seperti yang dibilang Prof tadi, kenapa tidak memperjuangkan kompetensi kewenangan tambahan? Kalau kewenangan tambahan ada, berarti ada kompetensi tambahan. Kompetensi tambahan itu ada, nanti itu dapat sertifikat dari kolegium biasanya, dan itu yang diakui. Nah, saya maklum juga. Saya tahu perjuangan Prof. Abdul Razak ini mulai dari muktamar di Makassar, lalu muktamar di Samarinda. Saya saksi matanya saat itu. Kebetulan di periode itu saya membawa 10 suara mewakili Sumatera Utara di muktamar. Perjuangan kawan-kawan sejawat-sejawat Perdawiri itu cukup luar biasa memperjuangkan keseminatan ini. Mungkin sejawat-sejawat perlu ketahui bahwa di ID itu seperti yang dibilang Prof. Abdul Razak itu ada 89 perhimpunan dan keseminatan di bawah ID. Gitu. Jadi ID ini rumah besar, kita menjaga 89 dan tentu 89 anak ini kan saling bersinggungan. Jangankan dari keseminatan Perdawiri, kulit dan bedah plastik. Ya, kepala leher aja diperebutkan beberapa perhimpunan. Ya, ada sekarang dari bedah kami ada kepala leher. Bedah saraf juga mengklaim kepala leher punya mereka. THT juga mengklaim kepala leher itu punya mereka. Gitu. Jadi di 2021 sudah ada share kompetensi dari MKKI, ada kompetensi bersama yang bisa dikerjakan bersama. Itu pengantar, saya lanjut aja ya. Sebenarnya intinya terakhir ini memang kompetensi, kewenangan kompetensi itu. Nah, profesi kedokteran memang selalu pelayanan kedokteran itu berdasarkan keilmuan, kompetensi, dan kode etik kedokteran. Ini 3 hal yang tidak bisa terlepaskan, karena ini memang sudah diatur di Selamat Datang Dr. Riza di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, kompetensi seorang dokter dalam melakukan praktek kedokteran itu tentu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Kewenangannya dibuktikan dengan surat tanda registrasi dokter. Nah, surat tanda registrasi dokter ini dikeluarkan oleh KKI berdasarkan syaratnya, salah satunya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan dari kolegium. Gitu. Nah, ini proses panjang pendidikan kedokteran. Sejak dikeluarkan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, mungkin berbeda dengan sebelum masa saya dulu ya. Dulu ketika kita selesai kuliah di kedokteran, kita kan langsung diwisuda. Setelah itu baru mengikuti ujian kompetensi. Kalau lulus keluar sertifikat kompetensi, baru keluar STR. Nah, sejak terbitnya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu berubah dianya. Jadi begitu lulus pendidikan kedokteran harus ikut ujian kompetensi dulu. Begitu lulus keluar sertifikat profesi, baru di wisuda, baru dia mendapat gelar dokter. Nah, jadi selama dia belum lulus ujian kompetensi, dia nggak akan jadi dokter namanya. Dia mesti sarjana kedokteran, gitu. Nah, jadi harus lulus dulu ujian kompetensi, dapat sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Jadi ada 2 sertifikat yang didapat. Sertifikat profesi ini ijazah, kalau misalnya dulu itu ijazah hanya dikeluarkan sekali di institusi pendidikan, sedangkan sertifikat kompetensi ini yang STR. 5 sertifikat kompetensi ini nanti dari kolegium syarat untuk pengurusan STR. STR itu nanti akan di 5 tahun sekali akan diresertifikasi. Untuk sementara bagi dokter umum, resertifikasi itu masih di P2KB ID. Syaratnya, nah regulasi di perhimpunan kita juga berubah-ubah. Kita tahu banyak bersinggungan memang kepentingan-kepentingan di dalam, makanya keputusan itu biasanya diserahkan di muktamar. Kebetulan nanti muktamar kita yang ke-31 itu di Banda Aceh akhir bulan ini, di situ banyak masukan-masukan dan kalau itu disahkan itu akan mempengaruhi pola pelayanan kedokteran juga tentunya, terutama di dalam ID.
Nah, untuk sementara resertifikasi tadi, seperti mungkin sejauh tahu harus mengumpulkan 250 SKP dalam 5 ranah. Ya, ada ranah pembelajaran, ranah profesi, pengembangan ilmiah, pengembangan diri, publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat. Ada 5 ranah yang harus dipenuhi untuk mengumpulkan 250 SKP. Kalau dulu waktu 3 periode ID yang lalu, misalnya dari 250 SKP itu dari seminar aja, misalnya 250 SKP sertifikatnya tercukupin, itu sudah bisa untuk diverifikasi, untuk terbit STR gitu, untuk diserahkan ke kolegium. Nah, tapi isu yang sekarang itu nanti nggak bisa lagi seperti itu gitu. Jadi dalam 5 ranah itu masing-masing harus ada poin-poinnya. Ranah pembelajaran itu maksimal 30%. Ranah profesi itu yang paling banyak 60%. Jadi misalnya dari sertifikat seperti kegiatan pelatihan itu dalam 250 SKP, kalau 60%-nya berarti sekitar berapa? 75. 75 itu maksimal SKP dari kegiatan-kegiatan ilmiah. Sisanya harus ada poin-poinnya. Pengabdian masyarakat itu 30%, pengembangan diri 20% maksimal, pengembangan publikasi ilmiah 20%. Jadi harus ada satu poin minimal di situ. Jadi kalau itu disahkan nanti di muktamar, nah itu agak berat memang, terutama kalau misalnya yang dosen, tentu kan publikasi ilmiah dan pengembangan diri itu pasti ada poinnya. Nah, tapi kalau misalnya yang enggak, biasanya kita sumbang si nilai SKP yang banyak itu dari pembelajaran dan profesi. Profesi itu hitungannya, kalau dalam 1 bulan, sejawat semua melakukan pelayanan medis kepada pasien 50 orang lebih, itu 2 SKP poinnya. Jadi kalikan saja setiap bulan itu misalnya 50 orang, 2 SKP kali 12 bulan. Berarti 24 SKP sudah, kali 5 tahun. Nah, dia udah 100-an kan SKP-nya. Sisanya dari sertifikat-sertifikat pelatihan seperti ini. Itu sekilas tentang perjalanan panjang untuk mendapat. Dan sekarang kalau misalnya selesai pendidikan pun, dia dapat STR, itu STR sementara yang dikeluarkan, karena harus mengikuti program intensif lagi 1 tahun. Kemarin pas masa COVID dipersingkat jadi 6 bulan, sekarang jadi 1 tahun. Setelah itu baru nanti keluar sertifikat STR yang aslinya dianya. Nah, ini pelayanan estetika. Tentu pelayanan estetika itu ada yang invasif dan ada yang non-invasif dan minimal invasif. Jadi memang di dalam pelayanan estetika ini kan, kalau kita berbicara tentang pelayanan, tentu harus ada kewenangan yang harus diberikan gitu. Karena itu yang harus dicarikan, dan pertama sekali ditanya kalau misalnya bermasalah itu pasti. Jadi kita bandingkan nanti, ini masih yang lama ya, slide berikutnya. Nih, ini saya ngambil data dari Prof. Abdul Taha nih. Sebenarnya pelayanan estetika ini sudah lama. Pelayanan estetika ini sudah lama. 1880-an itu sudah ada. Asosiasi pertama estetika itu di Dr. Jean Jacques ini, seorang endokrin, penyakit dalam endokrin di Paris. Dia membentuk pertama sekali itu tahun 73. Di Indonesia itu tahun 1988. Nah, Perdaweri, perhimpunan Seminat ini 2002 sudah disahkan di Muktamar ID. Jadi perhimpunan di ID itu ada perhimpunan organisasinya, misalnya spesialisasi. Ada juga yang seminatan. Seminatan itu yang paling aktif itu memang Perdaweri. Jadi kalau misalnya sejawat ikut acara Stadium General PBID, nah itu sebenarnya acaranya di sini tuh, panitianya tuh di sini, di kantor ID wilayah yang di Tasbih. Nah, memang betul yang bilang Prof, kita ambil Perdaweri salah satu keseminatan, karena dia Perdaweri ini yang paling aktif dianya. Di Sumatera Utara juga seminatan yang paling aktif itu Perdaweri memang. Yang lainnya banyak yang nggak aktif dianya. Nah, ini kita lihat flashback ke belakang. Ada nggak sih layanan estetika itu? Jadi kalau misalnya kemarin sejawat kuliah, tentu tidak terlepas dari sini kan, SKDI. Nah, sekarang yang terbaru Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter yang 2019. Kalau kita lihat
eh, di standar SKDI 2012 itu memang tidak ada kata-kata estetika, itu nggak ada. Jadi kalau misalnya pelayanan itu berkaitan dengan kulit, wajah gitu kan, yang kompetensi 4 itu yang harus dicapai itu ini diagnosanya cuman yang akne, vulgaris ringan, apa ini ya, dermatitis gitu. Sisanya 3. Dia nggak ada memang yang tentang estetika. Nah, kalau dia yang di 2019 ini ada memang pelayanan estetika. Ini dia, bedah estetik. Tapi levelnya 1. Artinya levelnya 1. Kalau dia level 1 berarti kan hanya mengetahui aja. Ini kan? Nah, jadi di mana sebenarnya level estetika ini? Saya tahu Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia itu ketuanya bedah plastik, Prof. David kan dari Surabaya. Memang kita banyak singgungan-singgungan. Nah, ini di Perkonsil Kedokteran Indonesia kita lihat di bedah plastik. Di bedah plastik keterampilan nggak kelihatan ya. Pemasangan implan itu kompetensi 4 misalnya kan. Apalagi ya ini laser, filler itu cuma kompetensi 2 sama bedah plastik. Bisa dibayangkan itu cuma kompetensi 2. Bedah plastik pun dia sebenarnya protes juga ini. Tapi ini peraturan Konsil Kedokteran yang sudah dikeluarkan 2016. Jadi di mana sebenarnya layanan itu? Kita lihat di standar kompetensi dermatologi dan venerologi kulit kelamin. Sekarang kan sudah berganti dengan dermatologi dan venerologi mereka. Neurologi juga sudah berganti kan. Dulu kan SPS, spesialis saraf, sekarang spesialis neurologi. Ternyata ada di sini dianya. Jadi dermatologi kosmetik, laser, bedah kulit itu ada di kompetensi 4 di sini. Nah, mereka protes yang bedah plastik. Keluarlah beberapa, ada juga kan kasus-kasus yang bersinggungan seperti kepala leher tadi. Maka keluarlah terbaru share kompetensi yang dikeluarkan MKKI. Jadi termasuk filler, laser, ini masuk kompetensi bersama. Jadi kompetensi bersama dari kulit dan bedah plastik tapi sebenarnya. Nah, jadi gimana celahnya gitu? Kalau kita lihat di negara tetangga, ini kita bandingkan 2 negara tetangga kita sama satu yang sering yang terkenal dengan pelayanan estetika. Kalau di Malaysia, mereka sudah ada aturan khusus tentang pelayanan estetika ini. Jadi mereka sudah ada panduannya, panduan yang dibentuk oleh Konsil Kedokteran Malaysia, bahwa pelayanan estetika medis ini boleh dikerjakan sama dokter umum dan dokter spesialis. Itu boleh dianya. Bedanya di mana? Bedanya mereka harus mendapat pelatihan khusus yang diadakan oleh sebuah badan, Committee for Aesthetic Medical Practice. Bagi yang dokter umum, dia harus minimal 3 tahun punya pengalaman praktek klinis setelah terdaftar di pelatihan itu. Itu boleh, sama kompetensinya. Dengan yang spesialis juga sama. Itu Malaysia. Singapura gimana? Singapura juga sudah ada aturan tersendiri. Mereka sudah ada panduan untuk pelayanan estetika. Cuman bedanya, kalau jenis layanannya layanan estetika medis ini, kalau yang bagi dokter umum, dia harus memiliki sertifikat kompetensi COC namanya, dari Aesthetic Practice Oversight Committee. Sedangkan yang spesialis nggak perlu, karena itu sudah kompetensi dia. Yang dokter umum cukup mendapatkan sertifikat kompetensi dari sini. Nah, gimana dengan, tapi ini dilakukan oleh dokter, berbeda dengan Korea. Nah, Korea Selatan, ini boleh, bidan perawat boleh dianya. Mereka memperbolehkan, asal mendapat lisensi dari Konsil Kedokterannya yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan. Gitu, itu boleh, perawat bidan boleh dianya. Nah, tapi mendapat lisensi itu. Gitu. Dan di Indonesia seperti apa? Nah, di Indonesia kompetensi itu kan harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegiumnya. Kebetulan kolegiumnya itu kan masih bergabung dengan kolegium dokter umum. Jadi harusnya memang ada celah memang mengenai kewenangan tambahan tadi. Cuman ini memang mendebusnya sangat susah dia. Saya tahu karena ini berkaitan dengan MKKI, Konsil Kedokteran. Nah, itu nuansa politiknya lebih besar karena banyak bersinggungan dia di situ. Makanya teman-teman dari Perdaweri itu tadi ke penguatan kompetensi dia.
Tapi apapun itu, yang penting harus ada bukti tertulis bahwa yang menyatakan sejawat-sejawat itu memang punya kompeten untuk itu gitu. Karena itu yang dibutuhkan. Selama hanya kita bilang, ya saya punya sertifikat pelatihan gitu. Sertifikat pelatihan itu sebenarnya bukan menyatakan itu kompetensi seseorang. Pernyataan kompetensi seseorang itu tetap dari sertifikat kompetensi dianya. Nah, tapi di Muktamar ID nanti ini saya kebetulan di Komisi Etik dan Hukum, salah satu agendanya sudah disetujui mengenai penguatan kompetensi ini bagi sejawat-sejawat pelayanan estetika. Karena memang kasusnya cukup banyak, karena biasanya pelayanan estetika ini kalau nggak yang nelpon dari kepolisian, dari BP POM biasanya. Cuman 2 itu, setiap tahun pasti ada mereka itu nelpon. Menelpon menanyakan, dokter ini benar nggak kompetensinya estetik gitu. Dan memang ada beberapa kasus yang masih nyangkut sekarang, memang masih nyangkut. Kalau yang BP POM itu kebetulan mereka juga punya hak untuk menyidik itu. Jadi hati-hati kalau misalnya sejawat kandungan obat itu kadang mereka ambil sampelnya, kadang di situ celah mereka gitu. Nah, kalau itu kita biasanya juga nanti berkoordinasi dengan Perdaweri nanti. Tapi kalau kemarin juga ada beberapa kasus kita panggil Dr. Aldo untuk menanyakan kasus-kasus yang terakhir, kasus yang dari BP POM ya, Dr. Aldo yang di Medan ya. Nah, jadi memang ini sangat diperlukan. Sebenarnya ada celah untuk kualifikasi sertifikat tambahan itu. Mungkin memang menerobos ini agak susah, saya tahu. Prof. Abdul Razak ini cukup aktif memperjuangkan Perdaweri ini. Saya di 2 kali Muktamar ID, peserta itu kan ribuan. Saya tahu teman-teman dari Perdaweri itu sangat aktif memperjuangkan hak-haknya, dan memang kita dukung itu karena memang layanan ini, layanan yang sebenarnya layanan seminar paling banyak itu ya memang layanan estetika ini. Cuman saking banyaknya dan saking boomingnya juga menjadi banyak mata-mata dari aspek-aspek hukum yang bisa dicari celahnya gitu. Jadi harus hati-hati dalam pelayanannya. Ini untuk sebenarnya ada celah kalau misalnya mau mendapatkan kualifikasi ini, cuman memang menebusnya agak susah, jadi memang penguatan dari kompetensi dianya. Jadi ini mungkin kesimpulan terakhir bahwa tindakan kedokteran itu memang harus berdasarkan kewenangan dan kompetensinya. Nah, makanya tadi kalau misalnya saya nanti kebetulan salah satu anggota Kolegium Dokter Indonesia itu memang ketua ID kita, ketua ID Sumatera Utara. Jadi kalau misalnya memang tadi saya sudah cerita sama Dr. Aldo, kalau memang sudah ada draft penguatan kompetensi layanan estetik ini bagi dokter umum, nanti kita bisa bikin sebuah surat yang menyatakan bahwa ini layanan estetika ini memang bisa dikerjakan oleh dokter umum gitu. Dan itu sangat penting karena itu berpengaruh terhadap kalau misalnya perlindungan hukum bagi sejawat dalam melakukan pelayanan ini gitu. Jadi harus ada yang membackup, jadi dan tahu kira-kira apa wewenang yang harus dikerjakan dan apa yang tidak harus dikerjakan, karena itu sangat penting sekali. Jadi saya rasa ini aja, tadi sudah panjang lebar di cerita sama Prof. Abdul Razak. Jadi memang kalau penguatan kompetensi itu belum ada, maka yang harus dikejar ini, dan kemungkinan besar memang di Muktamar ini akan dibahas di Komisi 3-nya. Mudah-mudahan nanti akhir Maret ini sudah clear dan bisa memberikan kepastian hukum bagi sejawat yang menjalankan layanan estetika medis ini. Saya rasa itu aja dari saya, Dr. Sukirman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita mendengarkan pemaparan dari pembicara kedua, Dr. Muhammad Rija, Magister Kesehatan, Sarjana Hukum, Magister Hukum Kesehatan. Dr. Muhammad Rija merupakan lulusan dokter umum FK UISU
dan lulusan ilmu hukum Fakultas Hukum Unpad, menyelesaikan S2 Magister Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran UISU, bukan USU, FKM ya, FKM USU, dan S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Unpad. Pembicara saat ini aktif di organisasi Persi Sumut, ARSSI, MHKI, dan sebagai sekretaris Makersi Sumatera Utara, serta Ikesindo Sumatera Utara. Di bidang kepemimpinan yang bersangkutan adalah Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara, dan sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Sundari, Rumah Sakit Umum Permata Bunda, dan Rumah Sakit Umum Madani. Kepada Dr. Muhammad Rijal, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Dr. Sukirman, moderator kita pada acara hari ini. Kemudian saya hormati Profesor Dr. Abdul Taha MSc SP ini, dan kemudian Ketua Perdaweri Sumut Dr. Inaldo Harlim, dan tentu teman sejawat juga sekaligus sebagai narasumber juga pada hari ini, Dr. Eri Suhaimi SPB. Ya, beliau sekarang sekretaris Persi Sumut, juga sekretaris ID ya, jadi pakarnya pakar. Baik teman-teman sekalian, dokter, mohon maaf, pada hari ini saya menyampaikan materi terkait hanya ruang lingkup perizinan klinik kita. Nah, kita mulai saja dokter. Kita tahu saat ini sudah ada Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang perizinan klinik, tapi tidak mencabut Permenkes yang lama, yang nomor 5 dan nomor 9. Nah, di dalam Permenkes nomor 14 tahun 2021 ini lahir pada saat bersamaan dengan adanya izin berusaha berbasis resiko di sektor bidang kesehatan. Baik, ini latar belakangnya. Dulu di tahun 2020 itu ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi undang-undang ini diciptakan oleh pemerintah untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat luas dalam upaya peningkatan upaya usaha. Karena kita tahu 80% dari usaha-usaha saat ini itu berbasis non formal. Dengan adanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 diharapkan banyak usaha-usaha yang dulunya non formal menjadi formal. Kemudian di 2021 itu peraturan pemerintah nomor 5 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ini dibuat agar regulasi dalam setiap pengurusan izin akan lebih mudah dan lebih singkat, dan pembiayaannya lebih terkontrol untuk menghindari adanya KKN, menghindari adanya korupsi di instansi terkait. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan RI 2014-2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan pada tahun 2021 ini banyak sekali yang dibahas, baik tentang obat, perizinan farmasi, obat tradisional, rumah sakit, dan tentunya juga klinik. Pada hari ini saya bicara hanya terkait dengan klinik. Nah, kalau kita baca
isi dari Permenkes nomor 14 tahun 2021 itu sebanyak 1.800 lebih halaman, maka teman-teman dokter sekalian tidak perlu repot-repot membaca. Itu kesimpulannya adalah menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan berizinan berusaha berbasis risiko kesehatan yang tercantum pada PP nomor 5. Nah, jadi PP nomor 5 juga sudah ada menuangkan hal ini. Kemudian perizinan berusaha berbasis risiko kesehatan ini dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu melalui media OSS, ya. Kemudian Menteri mengukur mengenai standar kegiatan usaha standar produk dalam penyelenggaraan perizinan berbasis perizinan berusaha sektor kesehatan dinyatakan masih berlaku. Jadi yang nomor 14 2021 tidak mencabut PP yang sebelumnya. Jadi artinya undang-undang ini diciptakan itu pertama adalah mendorong penciptaan lapangan kerja yang baru, sehingga diharapkan masyarakat luas bisa melakukan upaya-upaya bidang usaha UMKM maupun profesional lainnya dengan berbasis risiko. Jadi semakin banyak investasi, semakin besar risiko, maka pengelompokannya juga berbeda. Kemudian memudahkan membuka usaha baru. Ini tadi saya sampaikan bahwa usaha masyarakat kecil mikro itu rata-rata selama ini kita tahu masih banyak yang non formal. Diharapkan bisnis ini sekarang bisa lebih formal, karena kita juga tahu sekarang banyak sistem belanja tidak lagi direct selling. Kemudian regulasi, diharapkan adanya regulasi yang memangkas upaya-upaya yang selama ini kita kalau mengurus izin itu terlalu panjang, terlalu lama, dan terlalu berbelit-belit, sehingga terlalu banyak orang yang harus kita temuin. Semakin banyak orang kita temui, semakin banyak istilahnya orang Medan bilang nyiramnya jadi banyak. Nyiramnya banyak, pejabatnya berganti, akhirnya mulai dari nol lagi, ya kan? Sementara kita yang punya usaha sudah ditodong oleh pihak ketiga. Kan banyak tuh lagi enak-enak praktek didatengin, ditanyain, habis itu ditakut-takutin, ya kan? Nah, ini kita mau sekarang sama-sama melihat, sama-sama saling mengukur. Nah, inilah harapan kita ke depan. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 4 itu terkait dengan undang-undang ini ada 5 pasal dan undang-undang yang melibatkan lahirnya undang-undang pasal nomor 14 ini. Salah satunya tentang yang saya 01 di bidang kesehatan, tapi saya lebih spesifik hari ini terkait dengan izin klinik. Nah, kita tahu ini sekarang ada istilah KBLI, ya kan? Ini artinya kelompok berusaha, ya kan? Luas, ini kelompok berusaha langsung Indonesia. Artinya gini, kenapa ada KBLI 8614 tentang klinik pemerintah? KBLI ini tentang klinik swasta. Jadi sekarang kalau menurut definisi ada 2 jenis. Karena ini KBLI ini menunjukkan berapa besar risiko yang dihadapi, berapa besar investasi yang ditanam, dan sumber dananya dari mana. Itu pengelompokannya. KBLI ini sebagai kode kita saat ngurus OSS untuk dapat lahirnya NIB, nomor induk bisnis itu ya, berusaha. Nah, ruang lingkupnya itu standar ini mengukur kegiatan klinik dalam penyelenggaraan perawatan kesehatan, pengobatan fisik, ya, kami jadikan perawatan rawat jalan, atau ada klinik yang melakukan rawat inap, maupun jadi adanya klinik swasta. Nah, kemudian klinik pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan medik dasar atau spesialistik secara komprehensif. Jadi artinya ada klinik bersama, klinik dokter spesialis, ada klinik dasar, seperti itu. Nah, kemudian menurut definisinya, klinik adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar atau spesialistik secara komprehensif. Jadi artinya klinik itu didirikan dengan persyaratan agar pelayanan bagi masyarakat secara paripurna. Kalau klinik pemerintah punya pemerintah, kalau klinik swasta berarti punyanya swasta.
Penggolongan, kalau dari penggolongan usahanya, klinik itu terbagi, ada klinik pratama dan klinik utama, di mana berdasarkan penyelenggaraan itu klinik rawat jalan atau klinik rawat inap. Nah, untuk pemilihan modal dari ke modal terdiri dari dua, ada yang PMDN, ada yang PMA, orang asing berinvestasi di Indonesia. Sekarang sudah mulai ada. Dari penggolongan klinik, seperti dokter-dokter ketahui bahwa klinik itu ada kemampuan pelayanannya, dari kemampuan pelayanan ada klinik pratama, ada klinik utama. Dari penyelenggaraan pelayanan yang bisa diberikan itu ada klinik yang bisa melakukan rawat jalan, ada klinik yang melakukan rawat inap. Rawat inap ini bednya dibatasi, ya Dokter Heri ya, dibatasi ya, tidak seperti izin klinik rawat inap pada rumah sakit. Kemudian kepemilikan modal, seperti tadi disampaikan ada PMDN, ada PMA. Badan hukumnya sangat jelas, ya kan? Kemudian dokumen surat keterangan juga harus ada. Ini semua harus dipenuhi oleh sebuah klinik, sehingga ketika didatangi oleh pihak ketiga yang mengatasnamakan satu instansi, maka klinik tidak harus takut. Selama dokter menyelenggarakan pelayanan klinik sesuai dengan aturan hukum ini, dokter jangan mau ditakut-takutin, apalagi dijadiin ATM ya. Sekarang kita sudah ada perlindungan hukumnya. Kalau klinik modal asing seperti ini, kemudian persyaratan umum yang ada di klinik saat ini adalah perubahan terjadi apabila perubahan, artinya misal dokter beli klinik teman namanya A, mau diganti jadi nama dokter atau ini, maka perubahan-perubahan ini harus memenuhi persyaratan, karena track record klinik sebelumnya akan menjadi pertanggungjawaban oleh track record dari penyelenggara pemilik baru kalau tidak ada perubahan. Nah, izin berusaha klinik itu masih berlaku, ya kan? Kemudian jangan nanti surat izin berklinik sudah mati baru membuat penambahan pelayanan, ini akan berbahaya. Lebih bagus izinnya diperbaiki, dicantumkan jenis pelayanan ditambah, SDM apa yang ditambah, alat apa yang ditambah. Nah, dengan demikian pengajuannya akan merubah nomor izin berusaha yang baru, ya kan, atau perpanjangan. Self assessment klinik meliputi kemampuan pelayanan klinik yang tadinya hanya rawat jalan, kemudian sekarang sudah ke pelayanan estetika. Mungkin tadi sudah disinggung sama Dr. Heri Suhaimi, bagaimana tupoksi dan regulasinya. Waktu sisa 5 menit lagi. Kemampuan pelayanan penunjang medik, kefarmasian dan laboratorium di klinik juga sekarang dipantau. Pemenuhan persyaratan sarana prasarana dan SDM juga harus sesuai dengan kompetensi. Ini sepintas baca. Jadi klinik diharapkan seperti ini, dokter sudah tahu kita mempunyai semua ini, ruangan-ruangan ini, fasilitas ini, agar bisa saling terintegrasi, agar flow pelayanan bisa dijamin dengan baik. Ini persyaratan khusus harus sesuai SDM dan sarana prasarana yang ada di rumah sakit, dan harus ada pembuangan limbah, ya, harus ada pembuangan limbah, baik limbah sementara B3 ataupun limbah limbah cair. Nah, sekarang kefarmasian juga harus dipantau. Kefarmasian tersendiri ini menjadi momok yang menakutkan bagi klinik ketika kefarmasiannya tidak memenuhi standar. Laboratorium, kalau memang rumah sakit klinik dokter perlu ada laboratorium, maka harus ada persyaratan untuk adanya mini laboratorium. Radiologi, ada beberapa klinik atau praktek pribadi mempunyai radiologi. Permenkes nomor 24 tahun 2020 mencabut Permenkes yang sebelumnya 187 dan 1014 2008 tentang penyelenggaraan syarat radiologi. Menurut peraturan 24 2020 pasal 7 menguatkan pasal 6 ayat 1 huruf A bahwa penyelenggaraan radiologi boleh di puskesmas, balai pengobatan, klinik, dan praktik dokter. Tapi syarat radiologinya hanya mobile X-ray, dental X-ray, dan USG, ya, tidak bisa lebih dari itu. Struktur organisasi pasti ada, tupoksinya
agar kita bisa lihat regulasi siapa mengerjakan apa, bertanggung jawab kepada siapa. Kemudian struktur organisasi klinik juga ada pastinya. Ini juga dokter bisa baca syaratnya, Dok. Ya. Ruang lingkup klinik pertama dan utama juga mungkin dokter-dokter teman sejawat juga udah tahu. Ini ruang lingkup pelayanan, ya kan, akan sangat berbeda. Ketika rumah sakit atau klinik yang mempunyai peralatan laboratorium dan radiologi, maka jenis pelayanan ini bisa dilakukan di klinik dokter. Nah, ini syarat untuk melakukan perizinan, seperti yang peraturan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan kode KBLI dan KBLI untuk mendapatkan nomor izin berusaha atau berbisnis. Ini OSS, layang pandang, mungkin dokter bisa baca. Ini saya mau sampaikan, jadi gini Dok, dari mulai dokter berusaha untuk melakukan perizinan atau perpanjangan izin, maka yang pertama harus memasukkan dulu data OSS untuk mendapatkan NIB. Setelah itu akan dilakukan persyaratan izin apa saja yang kekurangan atau yang harus dipenuhi, dan kemudian ada verifikasi, notifikasi, baru nanti terbit izin operasional klinik dokter. Jadi ketika dokter sudah memenuhi persyaratan dengan lengkap, insya Allah rangkaian ini tidak lama dan pasti tidak melayani. Jadi siapapun nanti pejabatnya, walaupun berganti, sistem ini tetap berjalan. Jadi dokter bisa monitor. Ini pengawasan, nanti dokter bisa ini. Ini slide terakhir nggak bisa dipencet lagi, itu udah habis. Saya ucapin terima kasih, mohon maaf ketika ada penyampaian yang salah. Sekali lagi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita beri aplaus kepada Dr. Muhammad Rija. Ya, sebagai kesimpulan bahwa tindakan kedokteran itu harus berdasarkan kewenangan dan kompetensi yang diberikan. Peluang untuk memberikan pemberian kewenangan tambahan bagi dokter umum dalam pelayanan estetika medis sangat memungkinkan dan sedang dalam pembahasan organisasi profesi. Memberikan perlindungan hukum terhadap dokter estetika. Estetika medis merupakan cabang keilmuan yang sudah berkembang luas, maka sudah sepatutnya diberikan kompetensi dan surat izin oleh pemerintah, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sehingga Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dapat terlaksana dengan baik. Nah, sampailah kita di sesi tanya jawab. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada 3 orang audien untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan mau ditujukan ke Dr. Erli atau ke Dr. Muhammad Rija. Silakan teman sejawat. Yang via online adakah pertanyaan? Tidak ada. Kepada teman sejawat sekalian, ya silakan sebutkan nama ya. Ya, tolong mic-nya, mic. Halo, selamat pagi Dok, izin bertanya dengan saya Dr. Erwin mengenai perpanjangan izin klinik ini Dok, karena setahu saya 3 tahun yang lalu izin saya itu ngurusnya ke dinas kesehatan Dok, jadi memang sekarang ini pergantian ke semua satu pintu, harus semua perizinan perpanjangan ke perizinan terpadu satu pintu ya Dok. Jadi yang ingin saya tanyakan untuk kedepannya itu apakah memang mengurus perpanjangan klinik itu harus melalui media OSS tadi Dok? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, seperti yang kita tahu setiap klinik
apakah harus mempunyai SIFA atau apotek berbentuk CV, karena ada teman saya punya klinik itu malah tidak ada SIFA-nya tapi bisa terafiliasi ke BPJS. Itu bagaimana sekarang itu sebagai perbandingannya? Terima kasih, Dok. Ya, Dr. Rija, silakan. Baik, terima kasih. Dengan dokter siapa tadi ya? Dr. Erwin, Dok. Dr. Erwin, baik Dr. Erwin. Baik, saya coba jawab yang pertama. Apakah memang harus melakukan OSS keperizinan satu pintu? Ya, karena memang sekarang ada institusi memang mengurus tentang perizinan itu sekarang terintegrasi di dalam satu pintu. Metodenya tidak lagi kita mengusulkan apply hard copy ke meja atau loket, tetapi kita cukup memasukkan dokumen kita soft copy-nya melalui akun klinik ya dengan OSS. Jadi kalau sudah terpenuhi persyaratan maka OSS itu akan berjalan dan akhirnya nanti muncul NIB, nomor izin berusaha. Baru nanti prosesnya akan terus berjalan sampai keluar surat izin. Lalu bagaimana dengan farmasi yang harus punya SIFA? Apakah wajib sebuah klinik umumnya SIFA? Harusnya. Tadi kan sudah disantumkan bahwa kalau itu klinik, kalau praktik pribadi, dia punya obat dispensing, mungkin nggak perlu dokter, nggak perlu apoteker. Tapi kalau sudah dia farmasi, instalasi farmasi, tentu harus ada apoteker yang punya SIFA. Lalu bagaimana kok bisa bekerja sama dengan BPJS? Saya yakin ada juga, ini terjadi di beberapa rumah sakit, itu wajib harus ada. Namun kenapa bisa ada MOU? SIFA-nya lagi dalam perpanjangan atau SIFA-nya dalam proses pengajuan. Selama dia bisa buktikan itu dengan NIB dalam proses perpanjangan, maka PKS tetap dijalankan dengan perjanjian masa waktu 3 bulan atau 6 bulan akan dievaluasi. Itu persyaratan wajib, namun ada regulasi atau kebijakan yang diberikan agar dapat klinik tetap berjalan melakukan pelayanan. Itu Dr. Erwin. Ada lagi Dr. Erwin? Sudah cukup Dr. Erwin? Puas ya? Oke, teman sejawat yang lain, silakan. Oke, dari yang online ya, tidak ada ya? Ada. Oke, silakan tolong bisa ini. Saya bacakan ya, dari Dr. Amelia WA. Izin bertanya Dok, untuk perpanjangan surat izin operasional klinik, apakah langkah-langkah yang dilakukan sama seperti awal? Nah, kemudian sama dengan Dr. Amelia juga, apakah dalam proses pengeluaran perpanjangan surat izin operasional masih ada survei kembali dari pihak Dinkes? Terima kasih. Baik, saya coba langsung jawab ya. Ada 3 atau 2? Ada 2. Ada 2 ya. Yang pertama, apakah perpanjangan surat izin operasional itu, izin operasional? Langkah-langkahnya. Ya. Langkah-langkahnya sama seperti disampaikan tadi, bahwa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan itu kan ada self assessment, ya kan? Apakah ada perubahan nama klinik, ada perubahan kepemilikan, ada perubahan desain fisik bangunan, ada perubahan jenis pelayanan, ada segala macam, itu tetap dimasukkan self assessment-nya. Self assessment inilah nantinya yang akan dimasukkan ke dalam soft file di OSS. Seperti itu. Dan apakah harus sama seperti dengan saat pengajuan klinik yang baru? Iya, karena memang kalau dia ada perubahan, ada penambahan, maka tentu harus ada surat izin yang baru. Karena tadi saya periksakan bahwa makin besar investasinya, makin besarlah risikonya. Maka tadi dibilang kan, berbasis risiko. Semakin besar risikonya, maka akan sangat besar sekali peluang untuk terjadinya kerugian. Makanya izinnya pun akan berbeda. Apakah perlu dihadiri lagi oleh orang dinas kesehatan?
selama tidak ada perubahan yang terlalu signifikan, biasanya orang dinas kesehatan hanya memberikan notifikasi saja, catatan seperti itu. Kecuali kalau ada perubahan desain fisik bangunan yang signifikan, jenis pelayanan, nah itu mungkin perlu adanya tinjauan dari dinas kesehatan dan dinas perizinan setempat. Apakah disurvei tadi ya? Apakah disurvei itu, Dok? Ya, kalau itu tadi bilang kunjungan itu adalah tujuan untuk mensurvei, begitu. Jadi artinya apakah ada kaidah-kaidah yang tadi klinik pratama dan klinik utama itu apa sudah masuk ke dalam klinik yang punya pelayanan yang komprehensif. Kalau ada klinik yang berbasis komprehensif, tentu pasti ada sarana prasarana yang ditambah. Tentunya limbahnya pun akan berbeda. Nah, ini akan dipantau atau disurvei oleh dinas kesehatan masing-masing. Terima kasih. Mungkin saat ini ada persyaratan baru ya untuk pengurusan surat izin praktek ya maupun izin klinik. Mungkin Dr. Eri Suheri bisa menjelaskan peraturan baru ya. Ya, dipersilakan Dr. Eri. Terima kasih Dr. Sukirman. Kalau untuk klinik benar seperti yang dijelaskan oleh Dr. Riza. Semalam Jumat kita ada rapat forum perangkat daerah Kota Medan. Ini untuk Kota Medan, untuk dinas perizinan terpadu. Kebetulan dari ID diminta untuk mewakili organisasi profesi perawat, bidan, PDGI, dokter gigi dan semuanya. Kita kemarin menyampaikan bahwa khusus untuk izin praktek dokter di Kota Medan, kalau klinik tadi yang sudah dijelaskan Dr. Riza. Nah, kalau di perizinan izin praktek dokter, praktek mandiri, salah satu syarat untuk mendirikan klinik itu adalah kalau dulu kan 2 dokter, 2 perawat atau 2 bidan dokter ya. Sekarang banyak lagi katanya poinnya. Jadi betul sekarang sudah online, termasuk pengurusan surat izin praktek di Medan juga sekarang sudah online. Jadi cukup dari HP, upload, keluar dianya. Jadi kami minta kemarin sertifikat SIP itu juga nanti di email ke email masing-masing. Jadi kita mengurangi kontak fisik dengan dinas. Semakin banyak kita kontak fisik ke sana, semakin banyak juga waktu dan lain-lainnya kan. Makanya kita menghindari, kita minta semua serba online. Begitu. Tapi itu mungkin akhir tahun baru direalisasikan. Untuk sementara masih berkas diupload. Berkas itu diupload. Kalau misalnya sejauh ngurus SIP, cukup membuka aplikasi Si Cantik dari PDSP. Di situ upload semua bahannya, ada 12 tahap, bisa dicek udah sampai mana itu berkasnya. Biasanya dalam 7 hari langsung ada jawaban. Kalau berkasnya pun kurang, langsung di WA itu sama mereka dinas perizinan. Berkas ini kurang, harap dilengkapin. Biasanya kalau berkasnya sudah lengkap 7 hari langsung keluar. Nah, keluar itu ketika kita mengambil SIP-nya, kita serahkan berkas-berkas fisiknya itu gitu. Nah, nanti ke depan berkas fisik yang diserahkan itu cuma STR ke sana. Tapi SIP-nya print sendiri gitu. Itu untuk lebih memudahkan. Itu hasil pertemuan kemarin di dinas perizinan. Lalu untuk perizinan klinik memang banyak yang komplain tuh, terlalu banyak syarat-syaratnya. Juga itu sudah dibahas kemarin, akan dipotong nanti, dipangkas. Termasuk yang 12 tahap yang harus dilalui mengurus izin praktek itu nanti akan dipangkas menjadi 6 tahap D-nya itu. Jadi itu sudah kita sampaikan juga ke dinas dan insya Allah mungkin akhir tahun akan direalisasikan. Tapi kalau untuk sementara cara pengurusannya tadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Riza gitu. Tapi kalau untuk izin praktek itu sekarang sudah online semua, nggak ada lagi datang-datang ke sana antrian, masukkan berkas kurang, besok suruh datang lagi, udah nggak ada lagi. Sekarang semua sudah serba online. Termasuk rekomendasi ID juga cukup di web www.idmedan.org yang bagi anggota Medan, upload bahannya di sana, keluar langsung. Kalau mau minta email, langsung di email. Tapi kalau misalnya mau ngambil sendiri, silakan diambil. Gitu. Mungkin itu aja tambahannya. Ya, jadi supaya untuk memudahkan kita semua, apakah ID bisa membantu dalam hal itu semuanya? Bisa dijelaskan, Dr. Eri? Kalau klinik mungkin Bang Rijang lebih tahu ya. Kalau untuk izin praktek dokter itu sangat mudah. Itu sangat mudah. Sejawat buka Google,
klik aja si cantik DPSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, langsung keluar tahapan-tahapannya, tinggal diupload aja. Fotokopi ijazah pun nggak perlu yang dileges itu. Fotokopi ijazah, surat rekomendasi organisasi profesi, cukup diupload aja. Sangat mudah kok itu. Kecuali memang kalau di Medan kan pasti ada internet ya. Dari HP juga bisa kok diupload bahannya. Tapi kalau untuk klinik, itu memang agak lebih ribet, itu Bang Rizal yang lebih paham dehnya. Berhubung waktu sudah tidak memungkinkan, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan via online akan kita jawab melalui email ya atau WhatsApp. Nah, kepada kedua presenter kami persilakan dengan hormat berdiri di depan podium ya untuk menerima piagam penghargaannya. Kepada PIC mohon dipersiapkan plakatnya. Terima kasih. Ya, silakan Dok. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri pertama Simpo 1, Dr. Edi Suhaimi, SHMH MCAT Surgery SPB Finance Fitch, dan Dr. Muhammad Riza MKes SH MH Kes. Dan untuk para peserta seminar, kita akan ambil masa waktu lebih kurang 10 menit. Kita coffee break. Coffee breaknya ada di ruangan sebelah. Nanti kalau bisa setelah diambil makannya di sini aja, ditaruh di mejanya, karena kita sudah terlewat waktu kita untuk sesi berikutnya. Jadi dipersilahkan untuk ambil coffee break. Lebih kurang 10 menit ke depan kita bergabung lagi di ruangan ini. Terima kasih.